Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 10 Mei 2026. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Elia berdoa di tengah krisis. Nabi Elia hidup dalam masa yang sangat jahat. Raja Ahab melakukan lebih banyak kejahatan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Puncak dari pelayanan Elia adalah konfrontasi di Gunung Karmel. Lihat 1 Raja-Raja 18. Dalam klimaks cerita yang luar biasa ini, Ahab dan seluruh bangsa menyaksikan secara langsung bahwa Allah menjawab doa. Momen ini sangat bersejarah bagi bangsa Israel. Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Perhatikan secara khusus doa Elia dan tanggapan Allah. Apakah yang menjadi inti dari kekecewaan Elia? Mengapa tanggapan Allah berbeda dari apa yang terjadi di Gunung Karmel? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendih berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Dalam satu hari saja, meskipun Allah menjawab semua doa Elia, kondisi emosional, mental, dan fisiknya berubah drastis. Meskipun Elia baru saja mengalami kemenangan besar bersama Allah, dalam keletihannya ia membiarkan rasa takut akan kematian mengalahkan imannya kepada Allah. Yang mengejutkan dari kisah ini adalah bahwa meskipun Elia jatuh dalam keputusasaan dan kekecewaan, Allah datang kepadanya dengan kelembutan dan perhatian, memberinya makanan dan air. Cukup untuk membuatnya bertahan 40 hari, 40 malam. Dan ketika Allah menyatakan dirinya kepada Elia, itu terjadi dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kadang dalam hidup kita, Allah menjawab dengan cara yang sangat nyata dan kuat, dan kita merasa sangat dekat dengannya. Namun, di lain waktu kita goyah dan tergoda untuk menyerah, berpikir bahwa terlalu sulit untuk terus setia kepada Allah. Kita menyadari jawaban dari Allah dengan cara yang kita harapkan, tidak menyadari bahwa jalan dan pikirannya jauh lebih tinggi dari kita. Sama seperti banyak hal dalam ciptaan Allah yang tidak kita pahami. Jangan heran jika kita juga tidak memahami cara kerja dan jawaban Allah sepenuhnya. Allah Bapa yang baik dan penuh kasih, tahu persis apa yang Anda butuhkan. Bagaimanakah Anda bisa menjadi cukup tenang untuk mempercayainya dan tetap menatap kepadanya dalam segala keadaan? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha baik, yang maha kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang Elia yang berdoa di tengah krisis. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kiranya Engkau dapat terus menuntun, memampukan kami untuk dapat terus berdoa dan tidak putus asa, tidak frustrasi, tidak kecewa dalam krisis sekalipun. Mampukan kami untuk mengerti bahwa Engkau selalu berada bersama kami. Dan mampukan kami untuk mengerti bahwa jawaban doa kami tidak harus seperti apa yang kami harapkan. Karena Engkau adalah Allah yang lebih mengetahui, yang mengerti tentang situasi kami lebih daripada apa yang dapat kami lihat. Mampukan kami untuk tetap kuat dalam iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang selalu mau bersama dengan kami, menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 10 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.